Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng petepang deui di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kasehatan tur kabagjaan. Amin ya rabbal alamin. Menantu Dewa, episode 698. Semua orang sangat bingung saat itu. Meskipun ilusi di sekitarnya telah menjadi reruntuhan, tempat itu tetaplah rumah besar Tuan Prefektur Jinzhou yang sudah dikenal. Barulah pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka masih hidup. Serangan maut yang membuat semua orang putus asa gagal membunuh mereka. Semua orang bernapas berat, merasa seolah-olah mereka telah diberi pengampunan. Yuan Shen kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan mulai berkeringat dingin. Tatapan dinginnya dengan cepat mencari Yang Chen. Ketika dia menyadari bahwa Yang Chen, yang terluka parah, sedang berjuang untuk bangkit dari tanah, dia segera bergegas menghampirinya. "Nak, kali ini kau benar-benar harus mati," dia berteriak dengan keras. Meskipun dia sendiri juga mengalami luka serius. Namun dia tahu betul bahwa Yang Chen sedang berada dalam kondisi terlemahnya saat ini, dan dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Sebaliknya, jika Yang Chen menjadi lebih kuat di masa depan, akan sulit baginya untuk membunuh Yang Chen lagi. Meskipun ia sedikit lebih kuat dari Yang Chen, metode Yang Chen yang tak terduga dan misterius bukanlah sesuatu yang bisa ia hadapi dengan mudah. Berhenti, namun, sebelum Yuan Shen dapat mencapai Yang Chen, dia dihentikan oleh suara yang sangat keras. Yuan Shen merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya, dan kakinya menjadi lemas tanpa terkendali. Dia merasa bahwa jika dia melangkah lebih jauh, pemilik suara itu akan langsung membunuhnya. Dia bisa merasakan dominasi pihak lain. Dia bahkan bisa menduga bahwa fakta bahwa formasi kematian itu hancur pada saat yang krusial mungkin terkait dengan pemilik suara itu. Namun, dia masih enggan untuk begitu saja menyerahkannya kepada Yang Chen. Dia menekan rasa takutnya dan berkata, "Ini adalah perseteruan antara Yang Chen dan aku. Dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku meminta orang berpengaruh ini untuk tidak ikut campur." Dia bahkan tidak melirik orang yang berbicara di belakangnya. Matanya dipenuhi niat membunuh saat dia menatap tajam ke arah Yang Chen, khawatir Yang Chen mungkin memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Suara tua itu kembali terdengar. Kelancaran, Yuan Shen menyadari bahwa ia memiliki pendukung kuat secara diam-diam, menggertakkan giginya dan menoleh untuk melihat orang yang ikut campur itu. "Sudah kubilang, urus saja urusanmu sendiri." Melihat itu, pupil mata Yuan Shen melebar, dan dia benar-benar terkejut. Kata-kata yang hendak diucapkannya tiba-tiba terhenti. Dia menatap lelaki tua di belakangnya seolah-olah dia melihat hantu. Salah seorang tetua, dengan wajah muram, berkata, "Beraninya kau berani berurusan dengan tuanku." Yang Chen kemudian menghentikan lelaki tua itu dengan tatapan matanya. Pria tua itu ragu sejenak, lalu mengubah kata-katanya dan berkata, "Beraninya kau menentang Yang Chen, kau mencari masalah, bukan?" Mendengar suara yang familiar, Yuan Shen gemetar dan berkata, "Leluhur, kau belum mati." Orang tua yang berbicara itu tak lain adalah Yuan Jiang, sesepuh Huozhu. Yuan Jiang berkata dengan marah, Apakah kau kecewa melihat aku masih hidup? Apakah kau benar-benar ingin aku mati?" Yuan Shen segera menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku sangat senang mengetahui bahwa kau masih hidup, leluhur." Dia menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat dan berkata, "Aku yang rendah hati ini memberi hormat kepada leluhur." Mendengar percakapan antara Yuan Shen dan Yuan Jiang, semua orang yang hadir, meskipun belum pernah melihat Yuan Jiang sebelumnya, dapat menyimpulkan bahwa Yuan Jiang adalah leluhur Huozhu. Seketika itu,
Wajah mereka yang terkejut dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Bertahun-tahun yang lalu, tokoh-tokoh patriarkal ini dianggap sebagai makhluk seperti dewa di mata mereka. Fakta bahwa leluhur tersebut masih hidup hingga saat ini memberi Anda gambaran betapa menakutkannya kekuatannya. Semua orang membungkuk dan berkata serempak, "Kami memberi hormat kepada leluhur negara api." Terima kasih, leluhur Huozu, karena telah mematahkan formasi kematian untuk kami. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, leluhur. Yuan Jiang mendengus dingin dan mengabaikannya. Sebaliknya, mereka dengan cepat menghampiri Yang Chen. Yuan Jiang bertanya dengan hati-hati, "Tuan, teman muda Yang, apakah Anda baik-baik saja?" Tiga lelaki tua lainnya adalah Bai Sihai, Mu Xuan, dan Nian Chengwang. Mereka segera menyadari bahwa Yuan Shen dari Suizulah yang ingin berurusan dengan Yang Chen, dan bahwa formasi kematian telah dihancurkan dan diaktifkan. Seandainya mereka tiba setengah detik lebih lambat, mereka mungkin tidak akan pernah melihat Yang Chen lagi. Ketiga pria itu menatap Yuan Shen dengan tatapan mengancam. Yuan Shen bergidik, bergumam pada dirinya sendiri, siapakah ketiga orang tua ini? Mereka tampak agak familiar. Ketiganya sudah mengalihkan pandangan dan bertanya kepada Yang Chen dengan khawatir. "Apakah kamu baik-baik saja? Kami terlambat, maaf." Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku baik-baik saja. Aku bersyukur atas kedatangan para leluhur tepat waktu. Kalau tidak aku pasti sudah mati." Bai Sihai menatap Yuan Jiang dengan tatapan dingin. "Pak Tua Yuan, jika Anda tidak memberi kami penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini, saya belum selesai dengan Anda." Mu Xuan juga berkata dengan marah, "Benar sekali, bahkan aula utama kediaman Tuan Jinzu pun hancur. Kalian keturunan Huozu memang luar biasa." Nian Chengwang mengepalkan tinjunya, berharap bisa menghajar Yuan Jiang. "Saat kita berangkat, kau masih saja berlama-lama. Apakah kau sengaja mencoba membunuh guru kita, teman muda Yang?" Yuan Jiang tersipu malu saat ditegur oleh ketiga temannya. Biasanya, dia sering bertengkar dengan ketiga pria tua ini. Namun sekarang, dia sepenuhnya menyadari keseriusan situasi tersebut. Hampir saja, jika Yang Chen meninggal, ketiga orang tua ini mungkin akan menguburnya hidup-hidup. Dia menatap Yuan Shen dengan marah. Amarahnya membara. "Apa sebenarnya yang terjadi? Sebaiknya kau beri aku penjelasan yang masuk akal." Yuan Shen masih merenungkan identitas Bai Sihai dan yang lainnya, bertanya-tanya mengapa para lelaki tua itu begitu peduli pada Yang Chen. Tiba-tiba ditanyai oleh Yuan Shenyi dengan suara dingin. Pupil matanya menyempit tajam karena ketakutan. Dia ragu sejenak, lalu malah memperkeruh keadaan dengan mengatakan, "Anak bernama Yang Chen itu adalah seorang maniak pembunuh. Belum lama ini, dia hampir menghancurkan istana penguasa negara api kita dan juga melumpuhkan lengan penguasa negara api Yuan Jianghe serta seluruh kultivasinya. Yang paling menjijikkan adalah bocah ini mencuri semua harta dan batu roh dari istana penguasa negara api." Bai Sihai melanjutkan, "Memang pantas kau dapatkan, kau pasti telah memprovokasi teman muda Yang. Kalau tidak, mengapa dia hanya menargetkan prefektur negara apimu dan bukan prefektur lain?" Yuan Shen terdiam mendengar bantahan tersebut. Diam-diam dia menyimpan rasa dendam terhadap Bai Sihai. Dari mana asal bau tua ini? Berani-beraninya bersikap sombong. "Aku akan membalas dendam padamu nanti. Aku, Yuan Shen, bukanlah orang yang bisa kau beri pelajaran begitu saja." Melihat Yuan Jiang di depannya, Yuan Shen menahan amarahnya. Dia melanjutkan, "Anak ini tidak hanya menghancurkan istana penguasa negara api, tetapi juga banyak sekte kecil, menyebabkan kepanikan di seluruh alam atas seni bela diri kuno. Sekarang, dia bilang beberapa setan akan muncul, dan dia telah menipu kita agar datang ke sini.
Terakhir, kami juga ingin mengadakan jamuan Hongmen untuk setiap rumah besar para pemimpin negara dan 10 sekte utama. Aku tak bisa hanya berdiri dan menonton, jadi aku turun tangan untuk menghentikannya. Jika tidak, dia akan dengan sengaja membunuh semua kekuatan utama di dunia seni bela diri kuno. Aku menghentikannya, semua demi kebaikan alam seni bela diri kuno. Tatapan mata yang Chen sangat dingin. Terlalu malas untuk membongkar kedoknya, dia diam-diam mengamati Yuan Shen berakting. Mu Dongfeng, dengan temperamennya yang meledak-ledak, langsung menjadi tidak rela. Omong kosong, Yuan Shen, dasar binatang tua, kau tak tahu malu. Kau sendiri yang memaksa dan menyuap pihak lain untuk membunuhku dan Yang Chen bersama-sama. Dan kau bahkan memaksa Bai Zhouzu dan putrinya untuk menjadi wanitamu. Kau adalah binatang paling jahat di dunia. Jangan berpikir bahwa hanya karena leluhur negara apimu mendukungmu, kau bisa menjebak dan memfitnahku sesuka hati. Mu Dongfeng sudah lama mempersiapkan diri secara mental untuk mati. Bahkan sekarang, saat berhadapan dengan sesepuh Huozu, dia masih berani menantang Yuan Shen secara langsung. Bai Qingluan kemudian dengan marah membalas, Yuan Shen, kau adalah binatang tua paling tidak tahu malu yang pernah kutemui. Mereka menindas kami karena mereka menjadi lebih kuat, dan sekarang setelah mereka memiliki seseorang yang mendukung mereka, apakah mereka masih ingin menindas kami? Kukatakan padamu, meskipun itu berarti kematian, aku akan melawanmu sampai mati. Sembari berbicara, dia bersiap untuk bertindak. Bai Hua dengan cepat meraihnya dan berbisik di telinganya, Ibu, lelaki tua berjanggut putih di sebelah leluhur negara api itu adalah orang yang kuceritakan padamu, leluhur negara emas kita. Lagi pula, Bai Qingluan lahir ketika para leluhurnya adalah penguasa negara. Sekarang setelah dia tiba-tiba bertemu dengan leluhurnya sendiri, tentu saja dia tidak dapat mengenalinya. Dia terkejut ketika mendengar pengingat dari Bai Hua, dan matanya yang merah langsung tertuju pada Bai Sihai. Tubuhnya yang rapuh gemetar, rasanya seperti anak yang teraniaya bertemu dengan orang tuanya. Dia tahu bahwa dengan kehadiran leluhurnya di sini, sehebat apapun Yuan Shen, dia tidak akan berani berurusan dengan mereka. Bai Qingluan Junior memberi penghormatan kepada leluhur Jinsu. Bai Qingluan sangat hormat, membungkuk dan menyatukan kedua tangannya sebagai salam kepada Bai Sihai. Bai Sihai menghilangkan aura membunuh dari wajahnya dan memperlihatkan senyum ramah, bangunlah. Apa yang terjadi hari ini, leluhur pasti akan membuat makhluk buas ini memberikan penjelasan kepadamu. Bai Qingluan berkata dengan gembira, terima kasih, leluhur. Semua orang sangat terkejut. Aku tidak pernah menyangka bahwa leluhur Jinzu juga masih hidup, dan ternyata datang bersama leluhur Suizu. Tidak heran formasi maut itu bisa dipatahkan, ternyata kedua patriark inilah yang bergerak. Aku penasaran bagaimana kedua tokoh besar itu akan menyelesaikan masalah mereka. Semuanya tergantung pada leluhur mana yang lebih kuat. Sebaik apapun hubungan mereka, mereka tidak akan pernah menelan amarah mereka jika keturunan mereka sendiri ditindas. Siapakah dua lelaki tua lainnya? Apakah mereka pelayan dari kedua leluhur ini, atau apakah mereka leluhur dari rumah-rumah bangsawan negara lainnya? Kerumunan orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri, berspekulasi tentang identitas Mu Xuan dan Nian Chengwang. Mu Xuan kemudian memandang Mu Dongfeng dengan kagum dan memujinya. Anak yang baik, bagus sekali, kau tidak takut pada leluhur negara api, kau memiliki ambisi. Tak seorang pun dari keturunanku, keturunan Mu Xuan, adalah pengecut. Nak, aku juga akan membelamu dalam masalah ini hari ini. Bai Sihai menyatakan kesediaannya untuk membela keturunannya. Jadi Mu Xuan tentu saja tidak mundur. Yang terpenting,
Yuan Shen telah menyinggung perasaan Yang Chen, seorang tokoh magis yang memberi mereka berempat kesempatan untuk memulai jalan kultivasi dan melangkah ke dunia lain. Yuan Shen berani bersekongkol melawan Yang Chen. Bukankah itu menyentuh titik lemah keempat leluhur mereka? Mendengar ucapan musuhan sebelumnya, Mu Dongfeng mengira dia adalah orang baik hati yang mengikuti Bai Sihai. Setelah mendengar sisanya, dia begitu terharu hingga air mata hampir menggenang di matanya. Leluhur, leluhur, mungkinkah Anda leluhur musuhan dari musuh kami? Mu Dongfeng merasa sulit mempercayainya. Dia hanya merasa iri kepada Jinzu dan Huozu, karena bahkan leluhur mereka pun masih hidup. Di luar dugaan, kejutan itu datang begitu cepat, leluhur mereka juga masih hidup. Mu Dongfeng Junior memberi salam kepada leluhur. Mu Dongfeng sangat menghormati. Nian Ao, yang berdiri di samping, tiba-tiba berbinar. Dia menatap Nian Chengwang, ragu sejenak, lalu melangkah maju dan menangkupkan tangannya, berkata, "Senior, Anda pasti leluhur tusu kami, bukan?" Nian Chengwang mengangguk, "Apakah kamu Nian Ao?" Nian Ao mengangguk tegas dan berkata dengan penuh semangat. Nian Ao Junior mengucapkan selamat kepada leluhur atas kepulangannya. Nian Chengwang mengangguk. "Saya mendengar bahwa Anda telah mengelola prefektur Tuzu dengan baik selama bertahun-tahun dan tidak mengecewakan leluhur." Setelah menerima pujian dari leluhur, Nian Ao sangat gembira hingga napasnya menjadi cepat. Seketika itu juga, dia melirik Yang Chen dengan tatapan dingin di matanya. Lalu dia berbisik kepada Nian Chengwang, "Leluhur, kau harus bergabung dengan leluhur Huozu untuk menghentikan leluhur Jinzu dan Muzu. Anak nakal bernama Yang Chen ini harus dibunuh hari ini juga. Jika tidak, dia akan memberikan dampak besar pada status tuzu kita di dunia seni bela diri kuno." Ketika Nian Chengwang mendengar kata-kata itu, sudut bibirnya sedikit berkedut. Mereka mengkritik Yuan Jiang karena Yuan Shen menyinggung perasaan Yang Chen. Akibatnya, keturunannya sendiri kini juga menyerukan kematian Yang Chen. "Apa yang kau katakan? Siapa yang ingin kau bunuh?" Senyum di wajah Nian Chengwang seketika berubah menjadi amarah. Nian Ao terkejut. Firasat buruk merayap ke dalam hatinya, sepertinya leluhur juga peduli pada bocah Yang Chen itu. Bagaimana mungkin seseorang setingkat leluhur bisa mengenal Yang Chen? Leluhur pasti salah dengar, kan? Melihat Nian Ao tidak menjawab, Nian Chengwang dengan marah berkata, "Jawab aku." Nian Ao buru-buru berkata, "Menjawab permintaan leluhur. Maksudku, aku ingin kau membantuku membunuh Yang Chen. Jika bukan karena kedatangan kalian para tetua tepat waktu, aku pasti sudah dibunuh oleh Bao Yang Chen itu. Lagi pula, anak ini menemukan rantai kutukan iblis 9 lapis. Asalkan kita membunuhnya, kita bisa mengambil rantai kutukan iblis 9 lapis, yang merupakan artefak spiritual kelas atas. Selain itu, Tetua Agung Tuzu kita digantung oleh Bao ini menggunakan rantai kutukan iblis 9 tingkat. Kau harus membalaskan dendam keturunan kita." Untuk membunuh Yang Chen, Nian Ao tidak punya pilihan selain mengungkapkan keberadaan rantai kutukan iblis 9 tingkat. Menurutnya, Nian Chengwang pasti akan membunuh Yang Chen demi artefak magis ini. Setelah mendengar tentang 9 rantai kutukan iblis, wajah Nian Chengwang memang menunjukkan ekspresi terkejut. Pada masanya, ini akan menjadi harta karun yang akan memicu persaingan sengit di antara para penguasa berbagai negara. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, artefak spiritual tingkat tinggi yang telah lama hilang muncul di tangan Yang Chen. Dia berpikir dalam hati, dia memang bukan orang biasa. Dia baru berada di alam atas seni bela diri kuno untuk waktu yang singkat, namun dia sudah memperoleh rantai kutukan iblis 9 tingkat.
Nian Chengwang seketika merasakan kekaguman yang lebih besar terhadap Yang Chen. Orang yang luar biasa seperti itu pasti memiliki kekuatan besar yang membantunya. Kelompok itu kemungkinan besar adalah sekelompok kultivator. Memikirkan hal itu, Nian Chengwang menamparkan Nian Ao di wajah, membuatnya terpental. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Dasar binatang buas. Awalnya saya bermaksud kembali kali ini untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda, mengingat jasa Anda dalam mengelola prefektur Tusu. Kau berani menghina teman muda yang dan bahkan ingin menyeretku ke neraka bersamamu." Nian Chengwang sangat marah. Sebelumnya, dia ingin membunuh Yuan Shen untuk melampiaskan amarah Yang Chen, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa juniornya akan bersekongkol dengan Yuan Shen. Bukankah ini akan membawanya ke jalan buntu? Pikiran Nian Ao menjadi kosong setelah ditampar. Mendengar sumpah serapah Nian Chengwang yang penuh amarah, ia mulai mempertanyakan makna kehidupan. "Leluhur, mengapa kau memukulku? Yang Chen adalah musuh kita." Tak mau menyerah, Nian Ao bangkit dan kembali menghampiri Nian Chengwang untuk menjelaskan. Nian Chengwang menatap Nian Ao dengan kecewa dan berkata, "Aku akan mengampuni nyawamu hari ini karena kau juniorku. Jika kau berani menghina teman muda yang lagi, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sekarang, pergilah ke teman muda yang sekarang juga, berlututlah dan minta maaf. Mohonlah padanya untuk menyelamatkan nyawa anjingmu." Nian Ao mengerutkan kening, tinjunya mengepal tanpa sadar, dan dia berkata dengan enggan, "Leluhur, mengapa demikian? Aku tidak yakin."